Halo para pecinta film si cantik, gimana kabar kalian dan tukang bengkel sebelah rumah? Sehat? Saya doakan sehat semua ya. Kembali lagi tentunya dengan saya selaku presiden channel DVD27 yang tak henti-hentinya mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah mau menonton video ini. Karena apa? Ya, karena sebentar lagi kalian akan disajikan pembahasan film-film si cantik dari saya yang penuh dengan aksi-aksi pembodohan, kebodohan, kepanikan, kemalangan, pemerkosaan, pengkhianatan, pembunuhan, pembrutalan, jadi pembunuh, terkeji, dan yang pasti bukan penjablaian. Loh, kok penjablaian? Oke, di video kali ini saya akan membahas film si cantik yang rilis pada tahun 2014 yang mana di sini selalu diikuti makhluk-makhluk yang bisa berubah bentuk menyerupai siapa saja karena kebodohan beradu sange sembarangan. Kok beradu sange? Apalagi ini? Ya, film ini berjudul It Follow 2014 yang mana pastinya saya sudah nggak sabar sekali mereview film ini untuk kalian semua. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video review film si cantik dari saya dan untuk kalian semua tentunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena sebentar lagi saya akan mengecek isi dompet saya masih ada uang atau tidak, dan kita saksikan saja dan langsung saja kita lihat videonya. Dan inilah DVD 27. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis yang sedang berlari seperti ketakutan sampai-sampai keluar masuk rumahnya, yang untungnya tidak masuk ke rumah tetangga dan ke rumah saya. Kalau masuk ke rumah saya, untuk itu rezeki untuk saya. Yang mana setelah itu dia berlarian dengan penuh ketakutan dan yang pasti lelah lah. Dia pun memutuskan untuk pergi dengan mobilnya sampai malam hari tiba, yang mana dia di situ menelpon seseorang dan menjelaskan apa yang dia alami. Namun naas, di keesokan harinya dia pun telah meninggal dengan kondisi yang lumayan mengejutkan, yaitu dengan posisi terlentang dan kakinya yang sudah patah berbalik arah sebaliknya. Waduh, sadis amat ini. Kayak kayu bakar aja mungkin ya bisa dipatahin sampai kayak gitu. Dan scene pun berlanjut kepada si cantik yang kali ini bernama Jae-hyuk, yang mana di sini dia sedang berendam di sebuah bak mandi besar menyerupai kolam renang, yang dimana di sini kita diperlihatkan betapa seksi bohai putih menawan Mbak Putri yang turun dari bak mandi, sampai-sampai anak kecil pun yang hampir mengintip dan akhirnya mengintip juga dari pagar rumahnya si cantik, yang mana disambut oleh J dengan senyuman ala-ala ABG labil. Nah, inilah resikonya jadi wanita cantik, diintipin tetangga terus. Dan tak lama dia dipanggil oleh adiknya yang bernama Kelly Hyuk, sama-sama Hyuk, yang mana dia mengutarakan bahwa kakak sudah ditunggu teman-teman tuh di ruang TV, dan si cantik pun bergegas udahan mandinya dan menuju ruang TV, yang mana di sini dia diajak oleh teman-temannya untuk bermain karena ingin bersenang-senang dengan J. Namun dia menolak karena dia ada janji dan akan berkencan bersama pacarnya nanti sore. Ya, itulah ABG labil, kemanapun pasti bersama pacarnya. Dan setelah itu si cantik pun berdandan Mbak Cinderella, tapi tidak pakai sepatu kaca ya, tapi pakai sepatu hak tinggi, setinggi cintaku pada si Cici. Singkat cerita, si cantik pun bertemu dan memesan tiket untuk menonton bioskop bersama pacarnya yang bernama Hak, lucu juga namanya. Yang mana setelah memesan tiket, belum juga filmnya dimulai, Hak menunjukkan hal aneh, yang dimana dia melihat sesuatu yang si cantik tentu saja tidak bisa melihatnya. Hantu berarti. Dan setelah itu Hak bergegas pergi dengan J
dengan tergesa-gesa menaiki mobil yang mana ternyata mengajak kencan si J, yaitu si cantik ini, di sebuah kafe tepatnya di sebelah barat rumah teman saya yang bernama Serintil. Dan singkat cerita, kedua sejoli ini berjalan kaki, dan di sini si cantik J menceritakan betapa senangnya dia semalam berkencan dengan Hak, walau ada sedikit keanehan yang seketika terlupakan dengan romantisnya perlakuan si Hak kepadanya. Cie, ya namanya juga bagi-bagi labil, ya pasti senang lah bisa berdoa-doaan. Kan saya juga begitu. Dan singkat cerita, scan berlanjut yang memperlihatkan kedua sejoli ini sedang belusukan, tapi bukan belusukan ala-ala para caleg DPR, tapi belusukan yang mana mereka kembali mencari kedamaian di pinggir pantai yang rupanya mereka berniat untuk beradu sange. Wih, mau dong belusukan kayak gitu. Dan benar saja, tak lama mereka pun beradu sange di dalam mobil sampai mobil itu menjadi mobil bergoyang. Yang saking asiknya mereka lupa mobilnya pun bergoyang-goyang terus dan sangat bergoyang-goyang dan goyang-goyang terus. Aduh, gasak bray. Dan setelah asik beradu sange, hal tak terduga terjadi di mana Hak membius si cantik. Kok gitu? Dengan sebuah kain yang membuat si J pun akhirnya pingsan dan tak berdaya. Kemudian si cantik J diikat di kursi roda di sebuah bangunan tua nan seram. Di sini Hak menjelaskan bahwa dia ingin menunjukkan makhluk aneh yang bisa berubah-ubah wujud menjadi apa saja dan siapa saja yang sudah menjadi penyakit bagi dia si Hak, dan aku akan membuang penyakitku ini kepada J. Loh, enak amat. Abis diobrak-abrik, dipakai si J, malah dikasih penyakit. Brengsek ini si Hak. Dan tak lama terlihat sosok wanita berjalan dengan tanpa busana. Waduh. Dan tidak memakai apapun dan selai apapun pakaian menghampiri mereka. Dan rupanya si Hak mengetes apakah sosok ini mengikutinya lagi atau tidak. Dan ternyata sosok ini sudah berbalik dan berpindah kepada si J dan mengikuti si J, yang mana mereka pun bergegas pergi dengan mobil si Hak. Dan sesampainya di depan rumah J, si cantik diturunkan begitu saja dengan kondisi masih pakai bikini coy. Aduh, brengsek bener si Hak, udah make main asal buang aja kayak sampah. Dan di keesokan harinya si cantik J yang sedang kuliah dikagetkan dengan kemunculan nenek-nenek yang menghampirinya dan semakin dekat sampai ke hadapannya, sampai diikuti keluar kampus. Dan si J pun panik dan ketakutan sampai dia pergi dengan tergesa-gesa menuju tempat kerja adiknya, yaitu Kelly. Sesampainya di sana pun dia menceritakan semua yang dialaminya kepada Paul dan Kelly, bahwa setelah dia beradu sange dengan Hak, dia selalu diikuti wujud-wujud yang berubah bentuk yang menyerupai manusia. Dan disitu Paul menyarankan untuk semua teman-teman J untuk menginap di rumahnya malam ini. Dan singkat cerita, malam pun tiba ketika si Paul sedang menonton TV sendirian dengan cemilan keripik kulit. Si J pun datang dengan alasan dia tidak bisa tidur, ketakutan mungkin. Dengan senang hati si Paul pun menyuruh si J untuk duduk di hadapannya, dan mereka pun bercanda tawa sambil Paul berkata, tenang aja cantik, kan ada AA. Cie. Dan dari sinilah istilah sahabat jadi cinta kembali muncul. Namun tak lama ada suara pecahan kaca yang langsung dilihat oleh Paul dengan gaya superhero-nya, tetapi si J pun penasaran bercampur ketakutan, yang dimana di sini dia melihat sosok aneh lagi menyerupai manusia kembali. Namun berbeda, kali ini dia berjalan sambil ngompol, dan di situ dia sontak berteriak dan mengunci pintunya, dan sampai-sampai teman-temannya pun langsung menghampirinya, yang mana ketika teman terakhirnya yang bernama Yara masuk
Di belakangnya sudah ada makhluk tinggi besar yang meneror si cantik. Sampai-sampai dia lari begitu ketakutan menuju sepedanya dan pergi tanpa tahu arah. Makhluk apa ini bisa berubah-ubah ya, menyerupai manusia lagi? Terserah sutradaranya saja. Ternyata si J menuju ke taman yang langsung disusul teman-temannya, yang mana kali ini dia mendapat bala bantuan tetangganya sendiri sih, ganteng pula, yang bernama Greg, yang mulai curiga, dan di sini dia siap membantu karena sudah mendapat penjelasan dari si J dan teman-temannya dan siap menyelesaikan masalahnya yang dialami oleh si cantik J. Nah, ini baru tetangga. Di keesokan harinya mereka pun semua pergi mencari alamat si Hak sampai ke rumah dulu yang ditempati Hak, yang mana rumah itu sudah usang dan sedikit horor, namun mereka berhasil menemukan alamat kampus si Hak dan bergegas pergi ke kampus si Hak. Setelah sampai di sana, Greg menemani si J untuk bertanya ke dosen si Hak, dan alhasil mereka mendapatkan kediaman si brengsek Hak itu. Tetapi ada yang aneh nih bagi saya di film ini. Kenapa? Ya, ketika si Hak sudah ditemukan dan di situ dia menjelaskan semuanya, mereka semua tampak santai-santai saja dan tak berusaha keras menunjukkan kejengkelan mereka kepada si Hak. Malahan si Hak dengan pedenya meminta maaf kepada si J tanpa ada respon marah sedikit pun dari si J kepada Hak. Ya aneh aja sih, dan enak amat ya, udah dipakai, dikasih penyakit yang menakutkan pula, meminta maaf pula. Ya bantu-bantu sedikit kayak apa gitu, uang membasmi penyakit itu yang meresahkan si J, atau kasih duit, atau apakah sudahlah, kembali lagi terserah sutradaranya. Dan yang pasti dengan rasa menyesalnya si J pun pulang dengan temannya untuk kembali merencanakan sesuatu. Di keesokan harinya mereka pergi ke sebuah tempat, tepatnya di pinggir pantai, dan di sini Greg mengajarkan si J bagaimana cara menembak dengan pistol agar tepat sasaran dan tepat di hati si Greg. Selesai bermain dengan pistol, mereka bersantai di pinggir pantai yang tiba-tiba rambut si cantik dijambak oleh makhluk yang kasat mata, dan mereka pun berlari ketakutan di sebuah gudang yang dimana si J langsung menunjukkan keahliannya bermain pistol, dan alhasil tidak meleset, namun makhluk itu kembali berubah menjadi sosok anak kecil bermata hitam yang sontak membuat si J kaget dan lari sekencang-kencangnya menuju mobil, dan diikuti makhluk itu dengan kembali berubah bentuk yang berbeda lagi, di mana si cantik J pun panik dan mengegas mobilnya yang alhasil harus tersungkur ke ladang jagung milik Pak Sentot. Neng. Untung mobil Greg sudah lunas. Coba kalau belum, suruh ganti rugi Anda. Dan si J pun harus dilarikan ke rumah sakit, yang mana ketika malam tiba, scan yang paling mengejutkan ternyata si Greg menolong si J dalam keadaan masih pakai infus coy di tangannya dengan cara mereka beradu sange. Tapi ya inilah gunanya tetangga, wajib berbaik hati dan suka menolong. Ya. Setelah kejadian itu, si Greg menjelaskan sudah membuang penyakit itu kepada pacarnya, yang hasil mereka semakin dekat dan si J berharap makhluk itu tidak mengikutinya kembali. Namun ketika malam tiba, si J sedang patroli dari atas lantai atas kamarnya, melihat sosok berbaju putih mirip Greg yang mana berusaha masuk ke rumah Greg sendiri dengan cara memecahkan kaca rumahnya. Dilihat ada yang aneh, si J pun langsung lari ke rumah Greg, yang mana si Greg sudah mati, dibunuh oleh makhluk itu dengan cara yang aneh juga. Jadinya semuanya serba aneh lah. Yang alhasil makhluk itu kembali mengikuti J lagi, dan dia pun pergi dengan mobilnya entah kemana di malam hari.
sampai dia memutuskan menginap dan tidur di atas mobilnya. Aduh, kasihan amat neng. Di keesokan harinya J memutuskan menjablaikan dirinya. Nah, ini kata-kata jablay mulai muncul. Di sebuah pantai yang di sana ada sekitar 3 orang laki-laki di tengah pantai yang sudah siap menerima rezekinya. Aduh. Setelah itu J pun pulang dan tidur, di mana si Paul berusaha kembali menenangkan si J dan dia berkata, "Tenang neng, masih ada AA." Aduh, gitu-gitu mulu kata-kata Paul. Namun kali ini Paul memiliki rencana, yaitu dengan menggiring makhluk itu ke sebuah kolam renang yang luas yang diikuti teman-temannya sekaligus untuk menuju tempat itu. Sesampainya di sana mereka menyiapkan alat-alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi di mana pergerakan makhluk aneh itu berada. Yang ternyata tak lama makhluk itu pun datang dan langsung menyerang si J, sampai kepala si J pun berdarah di tengah kolam. Aduh neng. Seketika temannya pun membantu dengan cara Paul yang menembaki makhluk itu, namun malah salah sasaran mengenai kaki Ciara yang tak lama adiknya si J, yaitu Kelly, mempunyai ide dengan cara mendeteksi makhluk itu menggunakan handuk, yang alhasil kepala makhluk itu begitu jelas terlihat dan langsung ditembak oleh Paul tepat di kepalanya sampai jatuh ke kolam renang. Dan ternyata makhluk itu masih hidup dan seketika menyeret si cantik yang ingin kembali ke pinggir kolam. Yang di sini si Paul menjadi benar-benar superhero bagi si J dengan kembali menembak kepala makhluk itu hingga mati, dan seketika kolam itu pun menjadi lautan darah. Mampus kau makhluk aneh. Setelah kejadian itu, Yara harus dirawat di rumah sakit karena luka tembak yang salah sasaran tadi, yang langsung disusul dengan scan beradu sange lagi ini coy, yang mana Paul dan J pun akhirnya mendapatkan tambatan hati yang sebenar-benarnya, sampai bagaikan dunia pun milik mereka berdua. Mantap gasak terus. Dan mereka pun kembali sangat dekat dan diikuti sosoknya mengikuti mereka, tapi saya juga tidak tahu itu apa. Yang saya tahu film pun berakhir. Kalau kita bisa memaknai film ini, banyak pesan-pesan buat kita, terutama para ABG-ABG label yang di luar sana, karena memang beradu sange sembarang itu gak bakal baik sih. Tapi overall film ini bagus dan banyak pelajarannya tentang makhluk-makhluk aneh tadi, dan ditambah lagi peran si cantik J yang buat saya jadi jatuh cinta. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah berhubungan intim sebelum menikah itu gak baik, karena yang pertama itu dosa, yang kedua penyakit apapun bisa saja mengikuti kita dan menjadi momok bagi kita sendiri. Oke, para pecinta film si cantik, segitu saja pembahasan film si cantik episode kali ini. Saya harap Anda semua suka, karena saya kembali mengingatkan jangan lupa like, share, and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan review film si cantik kembali dari saya. Seperti biasa, saya selaku si Presiden DVD 27 mengucapkan terima kasih. Mohon pamit dan jangan lupa bahagia. Bye bye.